Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Ibu di kelas KPI 6 ya, dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Dakwah. Diharapkan mungkin teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Insya Allah ini akan kita berikan jangka waktu 1 minggu untuk menonton. Nanti silakan teman-teman memberikan komen untuk mata kuliah kita ini, baik mungkin analisis terhadap pendekatan yang nanti akan disampaikan pada perkuliahan kita ini ya. Mohon maaf mungkin karena sinyal ya, sebenarnya ini Ibu dalam sebuah perjalanan, tapi karena kita semangat untuk kuliah terus, karena sebenarnya kita sudah hampir sudah mendekati detik-detik entah itu ujian semester atau mungkin evaluasi. Jadi Ibu akan memberikan kuliah pada hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji atas nikmat Allah dalam suasana masih kita masih bertanya-tanya nih, ini sudah ready selesai atau belum. Tetapi ujian dan cobaan Allah ini insya Allah kita bisa menjadikan kita selangkah lebih maju. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Oke, pada hari ini pada mata kuliah Sosiologi Antropologi, Ibu akan membahas ada pendekatan baru di dalam Sosiologi Antropologi Dakwah. Antropologi dan dakwah itu adalah dua terminologi yang berbeda ya. Pertama, ketika saudara mengenal kalimat antropologi, itu tetap mempelajari bagaimana manusia itu hidup di lingkungannya. Sementara dakwah juga bagaimana suatu metodologi mempelajari manusia ketika manusia itu berada di lingkungannya, khususnya mad'u atau yang telah kita pelajari itu objek dakwah kita. So, ketika kita akan mempelajari antropologi dakwah itu dengan beberapa pendekatan. Nah, yang paling penting kita ketahui adalah di dalam antropologi dakwah atau dalam dakwah itu sendiri kita harus memperhatikan ada beberapa aspek pendukung dari keberhasilan dakwah dan di lingkungan. Pertama, ada aspek sosial ya, itu dia sosiologi. Kemudian ada aspek politik, aspek budaya, dan beberapa aspek-aspek yang lain yang nantinya akan sangat berkaitan dengan keberhasilan dari dakwah tersebut. Mungkin saja ada lawan dakwah atau mungkin bahasanya berbeda pemikiran dan segala macam, yang pada dasarnya masyarakat yang awam tidak mengetahui bahasanya itu adalah bukan rival, tetapi adalah sandingan dalam ketika berdakwah. Nah, teman-teman, dalam memahami studi dakwah, kita tidak bisa memverifikasi mereka kecuali harus dengan pandangan normatif ya, pandangan normatif tertentu yang serupa. Pendekatan yang normatif dan subjektif ini terhadap dakwah ini adalah pendekatan teologis. Nah, apa itu pendekatan teologis? Itu pendekatan umum yang dilakukan dari dan oleh penganut agama. Jadi seorang penganut agama itu akan didakwahi juga oleh orang yang penganut agama tersebut. Makanya tidak ada istilah orang Kristen yang mendakwahi orang Islam, tetapi ada istilah orang Islam mendakwahi Kristen, karena memang secara harfiah Islam itu telah mencakup seluruh ya. Walaupun kita tidak sepakat juga Islam itu adalah Kristen itu agama Nasara, tidak semuanya, karena sudah beberapa juga yang ada sedikit perbedaan.
Tetapi intinya ketika kita berdakwah untuk menyampaikan isi-isi agama, mungkin memang pada subjektif dan apanya adalah orang menganut agama tersebut. Ini jangan dipolitisir juga kalimat ibu, tetapi mungkin bisa dipahami oleh mahasiswa semua. Kemudian ada juga yang disebut pendekatan metode tekstual. Nah, ini di dalam pendekatan ini menampakkan sifat yang apologetik dan deduktif. Kalau deduktif saudara tahu ya, misalnya kita mengambil suatu kesimpulan di dalam sebuah persoalan itu dari deduktif ya, induktif dan deduktif kan di dalam bahasa kita mengetahui itu. Dia menggunakan kerangka ilmu ketuhanan secara subjektif, dan pendekatan normatif ini juga bisa disebut sebagai dakwah. Nah, sampai saat ini para ahli komunikasi Islam telah melakukan beragam pendekatan untuk memahami dakwah. Nah, jadi cukup pelik dan rumit juga dalam memahami, baik itu memahami antropologi, apalagi antropologi dakwah. Sementara dalam memahami dakwah sendiri, para ilmuwan cukup rumit dalam memahaminya. Nah, ketika kita ingin memahami suatu antropologi dakwah, nah kita juga harus sedikit ini menurut beberapa alur berpikir oleh Sayuti Ali, pendekatan-pendekatan ilmu dalam studi dakwah adalah sudut pandang dan cara melihat bagaimana orang memperlakukan dakwah, menjadikan studi dari sudut pandang tertentu. Nah, ketika seseorang memandang suatu dakwah, kita studinya tidak hanya satu sudut pandang. Ada studi psikologi, ada sosiologi, ada historis. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana sudut pandang historis ketika adanya pengkajian antropologi religi ya. Bagaimana seseorang ketika kita pahami dia dalam memahami agama itu, kita runut terhadap Islam itu munculnya di mana. Nah, secara historinya Islam muncul di kota Mekah. Nah, bagaimana histori kota Mekah secara subjektif masyarakat di sana bagaimana. Kemudian ada lagi sudut pandang komunikasi. Ada orang yang ketika didakwahi itu tidak disampaikan dengan komunikasi yang baik, maka dia akan menolak. Ada juga cuman dengan komunikasi verbal, non verbal ya. Contoh, ketika seseorang sholat lalu diikuti oleh yang lain, atau berbuat baik, sebagaimana sebuah agama menganjurkan untuk berbuat baik dengan jujur, maka orang lain akan menirunya. Itu juga salah satu metode pendekatan komunikatif. Nah, sebagaimana kita ketahui, komunikasi itu ada dua, verbal dan non-verbal secara garis besar. Kemudian ada pendekatan sosiologi, kemudian politik dan hukum. Kenapa saudara kita harus memahami pendekatan sosiologi? Karena politik dan hukum, karena satu dan lain hal dai atau mad'u itu akan terkait dengan penganut agama yang lain. Nah, ketika kita tidak paham, misal nih, kita mendakwahi orang di pasar, kita bilang, wahai aku anfusakum ahlikum naron. Kalau lalu kita mengatakan itu di tengah pasar, ketika orang-orang di sana ada yang mungkin sudah terbiasa sekali dengan berbuat curang misalnya, atau di dalam Al-Quran Allah catatkan itu orang-orang yang mengurangi timbangan ya. Lalu saudara sampaikan itu, komunikasi saudara mungkin terlalu belak-belakan, komunikasi saudara tidak tepat guna, lalu saudara tidak paham. Di situ juga ada teman-teman kita yang non-Islam, lalu saudara mendakwahi, kita rekan-rekan atau pelaku dakwah mendakwahi di sana dengan ayat tersebut, maka kita akan kena dari segi hukum mungkin ya, secara hukum ya. Kemudian ada lagi, pada saat ini ahli komunikasi Islam itu telah melakukan beragam pendekatan dalam memahami dakwah. Pendekatan-pendekatan ini sangat penting bagi kita untuk membuat keberhasilan dakwah kita. Baik teman-teman, itu beberapa sudut pandang bagaimana dakwah itu secara antropologi dakwah harus difahami secara holistik atau secara menyeluruh. Oke. Mungkin kalau ada beberapa diskusi, silahkan diskusikan nanti di grup. Kalau seandainya ada
pertanyaan, bagaimana sih seharusnya seseorang ketika berdakwah, apakah dia harus memahami filsafat dakwah terlebih dahulu? Tentu saja. Karena apa? Ini konsep yang sangat penting. Nah, saudara memahami ada filsafat, ada filsafat dakwah. Kita harus paham secara Islam, filsafat dakwah itu dua sumber. Ya, itu filsafat dakwah hakikat atau dasar dari sesuatu. Jadi ketika kita kita memahami Islam, filsafat dakwah kita apa? Sumbernya ya tentulah Islam dan Al-Quran. Jadi tidak ada istilah orang mempelajari filsafat lalu dia tidak sholat, itu kebablasan. Tidak ada istilah ketika seseorang belajar filsafat lalu dia tidak mewajibkan puasa. Itu intinya pendekatan dari beberapa pendekatan tadi pasti dia ada yang tercecer dalam memahami. Demikian ya teman-teman KPI 6, silahkan saudara buat absensi nanti sesuai yang di grup ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.